Nah teman-teman, jadi kembali lagi untuk kali ini karena ada beberapa komentar ya yang ingin dijelaskan terkait beberapa jenis ular yang saya miliki, karena ular ini sempat saya bahas di video sebelumnya. Nah jadi untuk ular ini memang sepintas memiliki perbedaan dan kesamaan. Kesamaannya mungkin sedikit ya dari corak kepala yang memang berwarna teman-teman, dan sebetulnya warnanya itu juga berbeda ya. Nah jadi ular yang akan kita bahas kali ini adalah dari keluarga Elapid dan dari keluarga Natricidae teman-teman. Nah ini adalah ular Bungarus flavisep dan ini adalah ular kepala api atau Macropistodon flavisep atau bisa juga disebut Rhabdopis flavisep. Nah jadi dari si kedua ular ini memang dari kepalanya itu memiliki perbedaan dengan ular-ular lain pada umumnya. Jadi mereka berwarna merah dan berwarna sedikit orange. Kalau menurut saya ini bukan warna merah ya, tapi justru warna orange mungkin ya. Tapi kayaknya merah ati lah gitu teman-teman. Nah jadi kita bahas dulu si ular yang ada di sebelah kanan saya ini nih. Nah, coba sini kameramen. Nah, kalau berbicara masalah menang mana sih kalau misalnya ular Bungarus flavisep dengan Macropistodon flavisep, karena kan mereka ada ujungnya sama-sama flavisep gitu ya. Menang mana kalau misalnya diaduin gitu ya. Ya kalau diaduin mah jelas kalau menurut saya ketika di alam, karena si flavisep ini adalah Bungarus flavisep ini adalah ular yang kanibal, jelas dia akan yang menang teman-teman. Lalu dari segi ukuran juga Bungarus flavisep ukurannya bisa sebesar itu dan sepanjang itu teman-teman. Kalau si Rhabdopis flavisep ini atau Macropistodon flavisep ini, dia itu tidak bisa mencapai ukuran lebih besar. Nah ini juga yang saya pegang, ini adalah sudah ukuran yang lumayan maksimal lah teman-teman. Nah lalu ada apa sih perbedaan dari ular ini dengan si ular Bungarus flavisep? Ya setiap hewan atau setiap makhluk hidup pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing teman-teman. Nah salah satunya kelebihan dari si ular Rhabdopis flavisep ini adalah dia ini kenapa digolongkan ke dalam keluarga Natricidae. Jadi dia ini bisa mengolah racun yang tadinya dia makan, yaitu si kodok buduk atau si Bufoasper tersebut, menjadi racun yang nanti akan keluar di bagian pundak atau di bagian punggung ini nih. Nah ini jadi ini adalah bagian nuchal gland. Jadi nuchal gland itu adalah dimana bagian tubuhnya itu menyimpan racun yang dia olah dari makanannya sendiri teman-teman. Selain dia memiliki bisa tentunya. Nah jadi si ular ini ternyata memiliki dua kelebihan teman-teman dibanding si ular Bungarus flavisep ini. Jadi tetapi ya teman-teman, untuk catatan korban gigitan dari si Rhabdopis flavisep ini itu belum terlalu banyak lah teman-teman. Tetapi artinya ular ini pun dikategorikan adalah ular yang berbisa tinggi teman-teman. Berarti kalau sudah digolongkan berbisa tinggi ya pernah ada korban, bukan tidak ada korban ya teman-teman. Seperti ular picung pada umumnya yang tadinya dia keluarga kolibri digolongkan menjadi Natricidae karena dia berevolusi yang dari tadinya dia tidak beracun dan berbisa, sehingga begitu ada beberapa korban dia digolongkan ke ular yang berbisa. Nah jadi seperti itu ya teman-teman dari si ular Rhabdopis flavisep ini. Makanannya jelas dia ini tidak kanibal ya teman-teman. Dia memakan kodok dan katak. Nah jadi selain itu dia tidak memakan ular. Memakan juga jenis-jenis amfibi dan ikan ya. Karena dia juga adalah ular yang semi akuatik. Artinya dia hidup di air dan di darat teman-teman. Nah sepintas jadi sisiknya itu hampir sama dengan sisik ular kadut atau Homalopsis bucata ya, betul. Jadi ini permukaan kulitnya itu hampir sama teman-teman, cuman lebih kasar si Homalopsis bucata sih sebetulnya.
Nah, dia memiliki ciri, dia habis makan nih, ciri-cirinya dia nih gemuk nih di sini nih, habis makan 3 ekor katak ya. Nah, jadi di bagian tengkuk punggungnya ini juga area yang berbahaya selain gigitannya, teman-teman. Dan ini sangat luar biasa keren sih kalau menurut saya, ular asli Indonesia yang memiliki kemampuan mengolah racun dari makanannya sendiri, teman-teman. Mungkin di lain kesempatan saya akan langsung membandingkan ya perbedaan antara si Macropistodon flaviceps ini dengan si ular picung, karena mereka sama-sama dari keluarga Natricidae yang memiliki nuchal gland di bagian belakang punggungnya, teman-teman. Oke, mungkin itu ya, kita simpan dulu si ular Macropistodon flaviceps ini. Dan dia sebetulnya ini aktifnya pada malam hari ya, teman-teman. Keren ya. Jadi ya kalau ular ini digigit atau bertarung sama Bungarus flaviceps jelas kalah ya, dari segi ukuran juga jauh lah. Elapid versus Natricidae ya memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Kita simpan dulu. Oke. Nah, sementara di sini aja nih. Sementara yang ada di hadapan saya ini kali ini adalah si Bungarus flaviceps atau si ular kepala merah. Mungkin teman-teman sudah bosan ya dengan pembahasan si ular kepala merah ini. Namun kembali lagi saya ingatkan dan saya tegaskan juga. Jadi sebelum saya menjelaskan si ular ini, kegiatan-kegiatan yang saya lakukan ini tidak untuk ditiru. Artinya ini adalah ular-ular yang berbisa tinggi, teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman menjumpai ular-ular seperti ini, alangkah lebih baik dijauhi dan dihindari saja, teman-teman, karena ular ini adalah ular yang berbisa tinggi. Nah, jadi si Bungarus flaviceps ini kebetulan dia lagi proses ini ya, teman-teman, shedding, atau dia akan ganti kulit, dimana ciri-cirinya biasanya kulitnya itu lebih warna ini ya, pucat gitu, teman-teman. Jadi kalau ular itu berganti kulit banyak sekali faktor, bisa dia itu bertumbuh lebih besar, bisa juga dia mengganti kulit lama karena kulit lamanya banyak parasit dan lain-lain. Jadi banyak faktor lah ya. Selain itu banyak juga faktor kenapa ular itu berganti kulit. Dan ini sebetulnya belum terlalu lama untuk dia berganti kulit, baru ada sekitar 1 bulanan lah, teman-teman. Jadi dia belum lama ganti kulit. Jadi gak bisa diprediksi ya, maksudnya gak bisa ditentuin ular ini kapan ganti kulitnya gitu, teman-teman. Jadi tergantung dia pola makannya gitu. Kalau makannya terus dipus kan dia otomatis badannya akan cepat membesar dan dia juga akan cepat untuk shedding atau ganti kulit. Nah, si ular Bungarus flaviceps ini kebetulan sedang akan shedding, dan kepalanya kemarin kita sudah obati dan sekarang kita buktikan nih, teman-teman. Jadi yang kemarin saya bilang, dia kita kasih daun binahong, lihat. Jadi kepalanya sudah kering, teman-teman, lihat. Yang tadinya dia basah, jadi sekarang dia sudah lumayan kering untuk lukanya yang ada di bagian kepala ini. Jadi nah ini juga sama nih, bagian ini nih. Ini kemarin saya kasih daun binahong juga, teman-teman. Jadi si daun binahong ini memang bisa mengeringkan bagian-bagian kulit ular yang terluka ataupun basah gitu, teman-teman. Nah, jadi si ular Bungarus flaviceps ini jelas adalah ular jenis elapid yang berbisa tinggi karena dia adalah dari keluarga Bungarus, teman-teman. Nah, si Bungarus flaviceps ini cirinya adalah ekornya berwarna merah serta kepalanya berwarna merah dengan sisik punggung dorsal di bagian punggungnya ini. Karena ada juga ya, teman-teman, ular yang ekornya merah, kepalanya merah, tetapi bukan dari jenis Bungarus. Jadi mereka memang sama-sama elapid, tetapi mereka disebut biasanya Calliope bipirgata lah, teman-teman, atau ular cabai besar. Jadi masih bisa dibedakan dari segi ukuran dan dari segi sisik punggung yang ada di tengah-tengah badannya ini nih.
yang dorsal, yang tunggal ini. Untuk jenis bisanya sama, jadi dia ini neurotoxin, dimana biasanya jenis-jenis elapid lebih menyerang ke syaraf teman-teman. Nah, untuk jenis Natrisidae sendiri, ketika saya tergigit pada saat itu, yang terjadinya itu adalah memang karena kan taringnya itu taring ini ya, taring pendek lah. Ketika tergigit itu pendarahannya cukup lumayan lama gitu teman-teman untuk jenis Natrisidae. Jadi pendarahan aja terus pusing, mual, yang saya rasakan tuh seperti itu dulu ketika tergigit ular picung ya, masih kerabat Sirablopis flaviceps. Jadi rasanya tuh seperti itu teman-teman. Tapi kalau tergigit oleh ular yang satu ini, si Bungarus flaviceps ini, justru cenderung tidak terlalu banyak pendarahan, tetapi lebih cepat berdampak terhadap tubuh saya teman-teman. Pada saat itu yang saya alami adalah pusing, mual, muntah, dan lain sebagainya teman-teman. Jadi lebih edan elapid ya daripada Natrisidae gitu teman-teman. Dan makanannya sudah jelas, ular ini adalah pemakan ular jenis lainnya teman-teman. Selain ular juga memakan kadal, kodok, dan katak teman-teman. Terus ular ini ukurannya sudah lebih panjang dari sebelumnya ya. Untuk membuktikannya coba kita lihat teman-teman. Ini adegan bodoh ya, jangan ditiru nih. Lihat kawan, ini dia baru beres berak tadi, jadi dia agak sedikit kecil teman-teman. Lihat, ini ada semeter lebih lah ya. 2 meter. 2 meter ya? 2 meteran. Tuh, ini ekornya juga belum semua tuh. Berarti 2 meter lebih dong ya? 2 meteran. 2 meter lebih teman-teman. Dan ular ini ya tidak bisa hidup di area yang panas teman-teman. Jadi dia itu harus lembab. Karena dia memang ada di area-area hutan hujan tropis teman-teman. Jadi sekali lagi, kegiatan-kegiatan ini tidak untuk ditiru ya teman-teman, karena ini adegan sangat-sangat berbahaya. Wah, siap kan? Nah teman-teman, mungkin untuk video kali ini itu saja. Tuh si kadal juga lewat di sana tuh, si orang-orang. Nah mungkin untuk video kali ini itu saja ya. Jadi ini berdasarkan permintaan dari teman-teman juga, jadi ingin dibandingkan si ular Rhabdopis flaviceps versus Bungarus flaviceps, menang mana sih? Ya jelas dari segi ukuran dan bisa juga Bungarus flaviceps lebih unggul teman-teman. Dan yang pada intinya kegiatan yang saya lakukan ini tidak untuk ditiru dan dilakukan oleh siapapun serta dimanapun. Jangan lupa di like dan di subscribe channel Jejak Sahabat Alam. Nantikan video kami selanjutnya.